Baik, kita mulai aja ya pagi ini ya. Hari ini kita masuk ke sesi 10. Teman-teman yang bisa hidupin kamera, tolong on dulu kameranya karena kita cuma ada eh, 8 orang ya partisipan. Bapak izin on cam, kameranya rusak. Iya, iya. Kalau kecuali yang ada halangan begitu ya. Oke, pagi ini kita mulai dengan apa? Mengenai proses dari analisa kredit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau baik yang materi-materi sebelumnya, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Ini saya ingin menyampaikan saat ini di sesi 10 itu terutama mengenai analisa kredit gitu ya. Ini salah satu faktor yang penting dalam materi manajemen kredit. Nanti saya akan sampaikan sedikit contohnya itu contohnya dan sebetulnya lebih bagus kalau ada kelompok yang presentasi gitu ya. Jadi kita sama-sama dengar juga ada penjelasan-penjelasan awal gitu mengenai materi ini. Sebentar. Yang lain nggak ada yang hidupin kamera, cuman Aulia aja nih. Kalau Tini tadi ininya kameranya bermasalah. Yang lain, oh ya ini ada Haider Ali ya, sama Sandy. Sebentar, sebentar saya absen ini sebentar. Absennya tolong diisi ya di apa namanya di Google Form ya. Sebentar. Siap. Oke. Saya masuk mengenai analisa kredit ya. Jadi sebagaimana teman-teman tahu bahwa kredit itu kan ada dua ini ya, ada dua macam ya, ada dua macam. Satu eh, kredit untuk usaha gitu dan sebetulnya kalau kita pisah lagi kan hanya kredit untuk usaha, kredit produktif dan kredit konsumtif gitu ya. Sederhananya kan seperti itu. Nah, ini kan akan membedakan waktu melakukan analisa kredit. Jadi saya sampaikan dulu bagaimana proses pemberian kredit. Jadi di dalam pemberian kredit itu di bank ada petugas yang bernama account officer. Ya, dia bertugas melakukan pemasaran gitu ya, pemasaran dan mengajukan permohonan kredit ke apa menerima permohonan kredit gitu. Jadi dia akan menjadi kontak point antara bank dengan si calon debitur. Account officer setelah menerima permohonan, jadi account officer ini akan menjelaskan mengenai berkas-berkas yang dibutuhkan, syarat-syarat permohonan yang dibutuhkan. Setelah berkas itu dilengkapi, maka si account officer ini akan mempelajari permohonan tersebut, gitu ya. Apakah untuk dilakukan analisa. Jadi apakah kredit itu layak untuk diproses lebih lanjut. Ya, jadi waktu dia mulai entah dia ada bank yang melakukan analisa itu di account officer-nya sendiri atau ada bagian analisa kredit gitu ya. Dan bagian ini yang akan melakukan kontak dengan calon debitur, melakukan kunjungan on-site
ke lokasi usaha, ke lokasi jaminan, ya bertemu gitu ya, mengumpulkan data-data, membandingkan data-data yang diterima gitu dan melakukan pengecekan-pengecekan untuk beberapa aspek kredit. Ya, jadi ini akan menjadi dasar penilaian dalam analisa kredit. Kalau kredit itu dinilai layak oleh untuk diajukan, maka akan dibuat semacam nota analisa gitu ya, nota analisa atau proposal kredit dan diajukan ke komite kredit. Jadi pemutusnya biasanya bukan di account officer-nya, tapi ada komite tersendiri gitu ya. Komite ini terdiri dari unit bisnisnya, ada unit manajemen risikonya. Jadi ada unit manajemen risiko yang akan menilai hanya berdasarkan dokumen. Ini untuk kredit usaha ya teman-teman. Tapi kalau untuk kredit konsumtif biasanya data-data itu diinput ke sistem pinjaman. Jadi nanti sistem pinjaman yang akan mereview dan memberikan keputusan atas data-data yang diinput. Jadi untuk kredit-kredit konsumtif biasanya seperti itu. Itu ada misalnya di kartu kredit, kredit KPR gitu ya, kredit serbaguna gitu. Nah itu yang biasanya sudah menggunakan sistem. Sementara untuk kredit produktif biasanya harus dilakukan analisa tersendiri dan ini dilakukan oleh tim analisis kredit. Ya ini kalau permohonan disetujui maka account officer mengumpulkan data pelengkap gitu ya, persyaratan dan dokumen. Kemudian kalau memang disetujui maka akan dilakukan perjanjian atau perikatan kredit antara bank dengan si debitur juga untuk pengikatan jaminan. Lalu tahap berikutnya adalah administrasi kredit yaitu di mana akan dilakukan pencairan dana. Ya, jadi itu dan nah ini yang disebut tadi nanti ada unit analisis kredit gitu ya, yang akan melakukan analisa terhadap permohonan kredit debitur. Permohonan jadi tahap pertamanya si calon debitur akan mengungkapkan maksudnya secara sekilas gitu kepada account officer untuk direview gitu ya, misalnya berkaitan dengan reputasinya, jenis usaha permohonannya, dan kemungkinannya kan nanti apakah kredit ini layak untuk dilanjutkan prosesnya gitu ya. Kalau memang tidak layak, biasanya account officer-nya akan langsung menyampaikan bahwa kreditnya tidak layak ya, dengan alasan-alasan tertentu. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa bank itu tidak akan memberi kredit kepada usaha yang belum berjalan gitu ya. Jadi karena kalau usahanya belum berjalan sudah diajukan kredit itu kan berarti seluruh resikonya dilempar ke bank gitu ya. Jadi nggak mungkin. Pasti bank akan minta usaha si itu sudah berjalan. Jadi kalau masih sifatnya ide, angan-angan gitu ya, itu jangan diajukan kredit gitu karena tidak mungkin akan diaksep. Bank akan mengaksep untuk semua usaha yang sudah dimulai dan sudah berjalan. Nah, kalau menurut account officer-nya di tahap awal ini ke kreditnya sudah layak untuk diproses, maka mulai melakukan pengumpulan data. Ya, juga dilakukan penilaian jaminan gitu ya. Penilaian jaminan ini kalau di bank bisa dilakukan oleh bank sendiri atau dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak appraisal. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf Pak mau nanya, kalau yang presentasi di minggu ini kelompok berapa ya Pak? Saya baru masuk Pak, punten. Oh, kelompok 6 dan 7 yang belum. Yang Ya belum itu kebetul. kelompok 6 dan 7. Oh gitu Pak. Kebetulan saya teh kelompok 7, cuman timnya belum ada Pak di sini, cuman kita udah siap presentasi gitu Pak. Oh, kalau udah siap presentasi, jalan aja nanti waktunya nggak keburu. Maksud saya kalau tertunda gitu ya. Kalau udah hadir, jalan aja. Bisa Mas Haidir presentasikan sendiri. Eh, Bisa Pak.
paling agak panjang dikit, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, silakan aja deh. Silakan aja deh kalau gitu daripada ini ya, apa namanya, daripada tertunda gitu. Iya, baik, Pak. Iya, ya silakan. Maaf ya, Pak ya, menjadi Ya, kepotong. ya silakan. Mas. Izin share screen ya, Pak. Ya, Langsung aja ini, Pak. ya boleh silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Pagi. semuanya. Mohon maaf, ini saya mau presentasi mewakili dari kelompok 7 ya. Di mana untuk kelompok 7 ini ada saya sendiri sebagai moderator, Haidir Ali, kemudian ada rekan saya Reni Fadilah, Siti Nur Azura, dan juga Reda Trinanda yang berhalangan hadir. Nah, untuk pembahasan kelompok 7 kali ini yaitu pedoman analisis pengkreditan dari manajemen kredit bank. Poin bab pertama yaitu ada latar belakang di mana dalam memberikan kredit atau pembiayaan itu bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan juga kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian yang poin yang kedua yaitu sasaran kebijakan perkreditan atau juga pembiayaan bank. Nah, biasanya untuk peranan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank ini dalam upaya mendukung upaya tersebut, maka peranan KPB atau kebijakan pembiayaan bank sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan juga menguntungkan pihak bank. Poin yang ketiga itu kewajiban memiliki dan menggunakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank. Untuk KPB dapat berbeda antara satu bank dengan bank yang lain tergantung bagaimana faktor yang mempengaruhinya. Sehubungan dengan hal ini biasanya untuk memastikan bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang memenuhi prinsip-prinsip perkreditan atas pembiayaan yang sehat, setiap bank pun wajib memiliki KPB secara tertulis. Kemudian pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank. Nah, PPKPB ini merupakan panduan bagi bank dan juga dalam menyusun KPB dengan maksud ada dua poinnya, yaitu yang pertama, KPB harus mampu mengawasi portofolio, perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan secara individu. Yang kedua, KPB harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur-unsur pengawasan intern pada seluruh tahapan. Kemudian untuk bab yang kedua, yaitu mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. Nah, di sini kita ambil 3 poin pentingnya saja, yaitu yang pertama ada pencantuman prinsip kehati-hatian, di mana setiap KPB harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai prinsip kehati-hatian tersebut dalam perkreditan atau pembiayaan. Yang paling sedikit itu meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, kemudian tata cara penilaian kredit atau pembiayaan, serta profesionalisme dan juga integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan. Kemudian yang kedua, kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan. Nah, biasanya ada kebijakan pokok tersendiri yang mengatur pokok-pokok mengenai yaitu prosedur perkreditan atau pembiayaan yang sehat, termasuk persetujuan kredit dan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, kemudian ada kredit atau pembiayaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, juga perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi. Yang kedua yaitu kebijakan pokok, yang ketiga, tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan. Nah, biasanya dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian ini kolektibilitas
atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perusahaan dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bab yang ketiga yaitu mengenai organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan. Nah, ada kurang lebih 5 poin juga yang kita ambil di sini, yaitu yang pertama ada perangkat perkreditan atau pembiayaan, di mana untuk lebih mendukung perkreditan atau pembiayaan tersebut, agar pembiayaan dan juga perkreditan tersebut sehat dan mengandung unsur pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan perkreditan atau pembiayaan ini. Di samping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan tersebut, ada juga pejabat perkreditan atau pembiayaan lain yang satu-satuannya kerja dalam organisasi bank. Kemudian ada pencantuman fungsi, tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab. Nah, dalam KPB ini juga harus dicantumkan secara jelas dan juga tegas, rinci, fungsi, tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab perkreditan. Maaf, untuk tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, satuan kerja perkreditan atau pembiayaan, KKP, dan juga KK dalam kaitannya dengan perkreditan atau pembiayaan sebagaimana ditetapkan dengan PPKPB dengan ketentuan tertentu. Kemudian poin yang ketiga itu Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan. Bank ini wajib memiliki KKP yang merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan. Poin yang keempat yaitu komite kredit atau pembiayaan. Komite kredit atau pembiayaan ini di mana bank harus setidaknya sedikit saja memiliki KK pada kantor pusat bank yang merupakan komite operasional yang membantu direksi dan juga selain direksi untuk mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit atau pembiayaan tersebut. Dan yang terakhir itu direksi. Direksi ini punya tugas dan juga wewenangnya masing-masing ya, atau tanggung jawabnya berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan dari hal tersebut. Yang pertama ada 8 poin, cuman saya sebutkan beberapanya saja, yaitu yang pertama menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan dan pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan juga dilaksanakan secara konsekuen dan juga konsisten. Yang ketiga yaitu memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain di bidang perkreditan atau pembiayaan. Baik, untuk bab keempat, yaitu kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan. Ada beberapa poin juga yang kami ambil di sini, yaitu yang pertama cakupan kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan, di mana KPB juga harus memuat kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan yang paling sedikit mencangkup konsep hubungan total permohonan kredit atau pembiayaan tersebut. Nah, konsep hubungan total permohonan kredit atau pembiayaan ini atau persetujuan pemberian kredit dan pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit atau pembiayaan dari pemohon. Namun harus dari dasar penilaian seluruh kredit atau pembiayaan tersebut. Kemudian penetapan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan, yaitu pengaturan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi 2 poin ya. Yang pertama yaitu dalam KPB harus memuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang kedua, setiap pemberian kredit atau pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwewenang memutus kredit atau pembiayaan tersebut. Tanggung jawab pemutus kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi 4 poin ya, tapi saya sebutkan 2 poin saja, yaitu memastikan bahwa setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas yang berlaku dalam perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pelaksanaan kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan pedoman pelaksanaan perkreditan ataupun juga pembiayaan. Proses persetujuan kredit dan pembiayaan kurang lebih ada berapa poin di sini.
Ada yang pertama yaitu permohonan kredit atau pembiayaan. Dengan memperlakukan atau memperhatikan prinsip-prinsip bank. Yang pertama yaitu bank hanya memberikan kredit atau pembiayaan dalam hal permohonan kredit untuk secara tertulis. Yang kedua, permohonan kredit atau pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan juga dan dibuat secara jelas. Yang ketiga yaitu bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan. Bab kelima di sini itu mengatur dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan. Ada 2 poin yang didapatkan di sini, yaitu yang pertama dokumentasi kredit atau pembiayaan, di mana mengingat dokumentasi kredit atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting. Maka dari itu bank juga harus melaksanakan dokumentasi kredit atau pembiayaan yang baik dan tertib. Nah, poin-poin yang sesuai dengan bank atau sesuai dengan peraturannya, yaitu jenis dokumentasi kredit atau pembiayaan harus menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit atau pembiayaan yang diberikan sesuai dengan fotokopi, kartu NPWP atau pemohon kredit atau pembiayaan dan fotokopi SPT tahunan PPH atau fotokopi laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT tahunan PPH pemohon. Yang kedua yaitu pengecekan keabsahan dokumen kredit atau pembiayaan, di mana bank harus memastikan keabsahan tersebut demi terpenuhinya persyaratan-persyaratan hukum setiap dokumen kredit atau pembiayaannya untuk melakukan proses kredit. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit atau pembiayaan, yaitu untuk setiap dokumen kredit atau pembiayaan ini harus disimpan dengan aman dan juga disimpan dengan tertib ya. Yang kedua yaitu administrasi kredit atau pembiayaan. Mengingat administrasi kredit ini atau pembiayaan ini sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan, pengawasan kredit atau pembiayaan, perlindungan kepentingan bank, bahan masukan untuk penyusunan KPB, dan laporan kepada OJK, ini biasanya bank perlu mengatur administrasi perkreditan atau pembiayaan dengan tertib dan juga secara baik. Nah, bagaimana dengan tertib dan secara baik? Ada 2 poinnya, yaitu penatausahaan kredit atau pembiayaannya, di mana seluruh kredit dan juga pembiayaan yang diberikan oleh bank tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat. Yang kedua yaitu tata cara pengadministrasian kredit atau pembiayaan, di mana harus mengandung unsur-unsur pengendalian intern dan paling sedikit meliputi beberapa hal. Yang pertama, penetapan jabatan atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian kredit atau pembiayaan. Kedua, jenis-jenis dokumen, berkas atau warkat yang harus ditata usahakan. Ketiga, tata cara penata usahaan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang keempat, tata cara penyusunan statistik perkreditan atau pembiayaan. Kemudian bab ke-6, pengawasan kredit atau pembiayaan. Ini ada kurang lebih 5 poin ya. Prinsip pengawasan kredit atau pembiayaan, di mana mengingat pengkreditan atau pembiayaan ini merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung resiko yang merugikan bank, serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat yang menyimpan dana dan pengguna jasa perbankan. Kemudian juga ada kredit atau pembiayaan ini bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsipnya ya, yaitu fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin dengan terjadinya hal-hal yang merugikan bank. Kemudian yang kedua, pengawasan kredit atau pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen bank, di mana setiap pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan yang lazim dikenal dengan pengawasan melekat. Poin yang kedua yaitu objek pengawasan kredit atau pembiayaan. Pengawasan kredit atau pembiayaan harus meliputi seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan dan seluruh objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian. Yang ketiga yaitu cakupan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan. Ada beberapa hal di sini untuk cakupan fungsi atau pembiayaan kredit atau paling sedikit meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mengawasi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan yang telah sesuai dengan KPB. Kemudian mengawasi pelaksanaan
pemberian kredit atau pembiayaan yang telah memenuhi ketentuan perbankan. Yang ketiga yaitu memantau perkembangan kegiatan debitur, termasuk pemantauan melalui kunjungan pada debitur, dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang diperkirakan mengandung resiko bagi bank itu sendiri. Kemudian ada poin yang keempat, struktur pengendalian intern dan juga perkreditan atau pembiayaan. Nah, setiap bank pastinya mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan atau pembiayaan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dan juga pembiayaan tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang berbagai pihak yang merugikan bank dan juga terjadinya praktik pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak sehat. Yang poin yang kelima yaitu pengawasan melekat. Bank harus memiliki atau menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu ada direksi bank yang menetapkan pejabat-pejabat atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat. Kemudian pejabat dan juga unit kerja pengawasan melekat mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya paling sedikit berupa penyampaian laporan tertulis. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung. Bab ketujuh yaitu penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Ada beberapa poin yang diambil di sini yaitu pendekatan kredit atau pembiayaan bermasalah yang dimana pada prinsipnya bank ini tidak mengharapkan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Maka dari itu untuk menetapkan KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah. Kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus maksudnya di sini dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit atau pembiayaan yang akan atau yang kira-kira ini tuh bakal berpotensi untuk merugikan bank, maka bank harus melakukan pengawasan khusus yang paling sedikit meliputi beberapa langkah berikut. Yaitu yang pertama, setiap bulan bank harus menyusun daftar atau kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar. Kemudian yang kedua, penentuan kolektibilitas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK. Kemudian yang ketiga, dalam penetapan kolektibilitas tersebut, bank tidak boleh melakukan pengecualian terutama kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank atau debitur tersebut. Poin yang ketiga itu evaluasi kredit atau pembiayaan bermasalah, di mana bank secara berkala harus melakukan evaluasi ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kredit atau pembiayaan, yaitu tadi balik lagi kalau misalnya untuk mencegah atau mengurangi resiko dari bank, dari peminjam juga, maka harus mengevaluasi hal-hal apa saja sih sekiranya yang bakal merugikan bank seperti itu. Kemudian penyelesaian terhadap kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih. Nah, seperti biasa ya, ada juga yang seperti kita ketahui ada kredit atau pembiayaan yang mogok, biasanya sulit dibayar oleh peminjam gitu kan. Jadi untuk penyelesaian terhadap kredit atau pembiayaannya yang kira-kira tidak dapat ditagih ini, kita cek dulu kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet yang kurang lebih kalau sudah mencapai 7,5% dari jumlah kredit atau pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang dapat ditetapkan oleh OJK yang menggolongkan bank sebagai bank yang menghadapi kredit atau pembiayaan bermasalah, maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah tertentu. Kemudian bab terakhir yaitu bab 8, pemenuhan prinsip syariah dalam pembiayaan. Nah, dalam KPB harus memuat dan ditetapkan secara jelas ya dengan tegas adanya pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Paling sedikit meliputi 2 hal, teman-teman bisa baca di layar. Maaf, ada 3 ya. 3, yaitu yang pertama prosedur pembiayaan, ada prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan juga tata cara penyelesaian barang agunan pembiayaan yang telah dikuasai bank yang sudah diperoleh dari hasil penyelesaian pembiayaan. Baik, Pak. Itu untuk presentasi dari kelompok 7. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Mas Haidir ya. Kelompok 7 Iya, Pak. ada yang hadir selain Mas Haidir?
nggak ada lagi ya. Saya cuma pengen komentar nih, topiknya yang jadi topik hari ini apa ya untuk materinya? Ininya Pak, judulnya ya Pak ya? Ah, nggak yang dari tugasnya. Bentar Pak. Eh, Kalau dari tugasnya kita dapat pedoman analisis perkreditan Pak. Iya. Ya ini mungkin karena ini ya, cuma maksud saya jadi terlalu luas gitu karena eh, analisis perkreditan itu udah sampai ke kebijakan awal sampai ke akhirnya gitu ya, termasuk manajemen bank. Eh, Manajemen mengatur organisasi manajemen bank. Jadi agak terlalu luas tuh. Saya takutnya kemarin mungkin ada salah ngambil referensi gitu ya. Mungkin karena judul materi saya nggak tahu dapat dari mana nih. Dapat dari yang pertama Pak, yang Bapak share. Oh enggak, maksud saya pedoman analisis perkreditan. Iya itu ada linknya Pak, jadi kita ngambil dari situ Pak. Oh, oke. Jadi kalau sebetulnya ini udah termasuk kebijakan perkreditan bank gitu ya. Jadi ini karena Oh, pedoman mungkin jadi agak terlalu luas karena harapannya sih tadinya mau bisa menjelaskan yang apa seperti saya jelaskan tadi sedikit gitu ya, mulai dari proses kredit awal sampai oh iya. sampai kreditnya cair. Itu aja catatannya. Iya Pak, baik Pak. Eh, ada yang mau bertanya silakan. Dari kelompok lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, belum ada. Belum ada, Pak. Ya, ya kalau gitu, kalau nggak ada saya nggak bisa komen lebih jauh ya karena memang ini lebih lebih luas gitu. Mungkin apa namanya topiknya karena ini terlalu luas, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Mas Edir. Terus dan satu lagi saya itu tuh yang kadang-kadang kita dicampurkan antara syariah atau bukan gitu ya. Jadi bukan bukan artinya nanti tadi kan di yang terakhir tuh ada kebijakan syariah gitu kan belum tentu semua bank itu ada kebijakan sekarang udah biasanya sudah dipisah gitu. Yang Oh iya, syariah nanti tentu pakai kebijakan dari sisi syariah, kebijakan dari kredit secara syariah gitu ya. baik Oke, Pak. kalau nggak ada ini nggak ada pertanyaan saya juga no comment ya terima kasih banyak ya Mas Mas Kaidir. Jadi eh, ini kebetulan teman-temannya nggak hadir. Jadi kita lanjut aja ya. Kita Iya lanjut. Punten, Pak. Pak. Kelompok 6 boleh presentasi, Pak? Oh, kelompok 6. Iya, Ya, silakan. Silakan. Sandy, ayo Sen. Iya Mas teh. Haidir tadi materinya tolong di-share di grup ya. Baik Pak, nanti di-share Pak. Hmm. Mohon maaf Pak, izin off-cam ini dikarenakan kameranya agak gelap. Ya. Nanti yang presenter yang lain kalau ada ini ada yang present yang lain tolong hidup kamera ya. Baik Pak. Baik, Pak. Ini di ke halaman awal ini. Ya, sebentar, Sen. Ayo, Sandy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yang judulnya tahapan pemberian kredit yang beranggotakan yang pertama ada Debbie Oktavianti, yang kedua ada Elis, yang ketiga ada saya sendiri Hendy Setiawan, yang keempat ada Naufal Ahmad, yang kelima ada Riopani Gibran Al-Gifari. Hadir semua ini, Mas. Yang hadir Enggak cuma Pak, dua, cuma Pak. 2 orang. Oh, 2 orang. Oke. Oke, ya Boleh lanjut. ini. Materi Baik. yang pertama akan dibacakan oleh Debbie. Ya, baik. Terima kasih, Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Oktavianti.
eh, saya ingin menyampaikan presentasi untuk kelompok 6 mengenai tahapan pemberian kredit. Definisi kredit adalah layanan pinjaman dari lembaga keuangan kepada nasabah. Pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati beserta bunganya. Dalam hal ini ada beberapa kredit ya. Di sini ada KTA dan KPR serta KKB dan KPM. Masyarakat Indonesia telah merasa tujuan dan fungsi kredit yang besar dalam keseharian mereka. Mereka tidak sekedar menggunakan kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, kredit juga digunakan untuk keperluan produktif, seperti membangun bisnis atau menambah jumlah stok barang. Kredit menurut undang-undang. Kredit menurut undang-undang, sebentar. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunganya. Contohnya di sini seperti KTA. KTA biasanya dikasih jangka waktu bervariatif ya. Ada yang 17 bulan, 18 bulan, sampai 24 bulan. Sedangkan untuk kredit kepemilikan rumah lebih lama sampai dengan 20 tahun. Prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit, 1, mendapatkan keuntungan dari bunga. Keuntungan ini biasanya digunakan untuk biaya operasional bank. Apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjaman tepat waktu, mereka juga harus membayar denda keterlambatan. Kedua, membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, memajukan keperekonomian Indonesia melalui kredit. Fungsi kredit bank untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif. Kedua, fungsi kredit sebagai penyalur dana dan pembinaan bagi dunia usaha. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Yang keempat, meningkatkan daya guna barang produktif. Yang kelima, menggunakan stabilitas ekonomi. Yang keenam, merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Kapan pemberian kredit secara umum? Prosedur pemberian kredit ditetapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Biasanya setiap bank sebelum memberikan kredit, nasabah dimintakan KTP untuk BI checking terlebih dahulu. Setelah BI checking, biasanya dilihat histori si nasabah tersebut, apakah pernah mempunyai histori yang buruk atau tidak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandy. Terima kasih. Sandy. Baik, ya. Baik, yang selanjutnya ada tahapan pemberian kredit secara umum. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Mulai di ini. Yang selanjutnya ada proses pemberian kredit. Yang pertama ada permohonan kredit. Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang disepakati calon debitur. Next. Yang kedua ada pengumpulan informasi dan dokumen. Data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis nilai kredit dan identitas calon debitur yang diberikan antara lain. Yang pertama, permohonan kredit. Yang kedua, dokumen perizinan atau surat keterangan usaha. Yang ketiga, dokumen identitas nasabah. Yang keempat, laporan keuangan. Yang kelima, laporan kredit nasabah atau kredit histori apabila debitur sebelumnya telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank. Yang keenam, kopi dokumen jaminan atau agunan. Dan yang ketujuh, dokumen lain yang diperlukan apabila ada. Yang ketiga ada verifikasi data.
Yang pertama ada on the spot checking, adalah kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili calon debitur. On the spot checking dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dan dengan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan agunan serta menggali aktivitas usaha debitur. Yang kedua ada bank checking, yang dimaksud ini adalah untuk mengecek informasi kredit yang diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Yang ketiga ada trade checking atau personal checking untuk kredit konsumsi. Yang dimaksud ini adalah untuk mengetahui atau menilai debitur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana manajemen perusahaan atau debitur dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya ada keputusan pemberian kredit. Yang pertama ada tahap prakasa dan analisa permohonan kredit, yang terdiri dari kegiatan prakasa permohonan kredit, kegiatan analisa dan evaluasi kredit, perhitungan kebutuhan kredit, pembagian risiko kredit, dan negosiasi kredit. Yang kedua ada tahapan pemberian rekomendasi, di mana pejabat perekonomian dapat meminta kelengkapan data dan analisa lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit. Yang ketiga ada tahapan pemutusan kredit, di mana pemberian kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit yang diberikan kewenangan untuk memutuskan kredit. Yang keempat, tahapan persetujuan pencairan kredit, di mana pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya ada prinsip pemberian kredit 3R. Yang pertama ada returns atau penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah dibantu dengan kredit bank. Yang kedua ada repayment atau menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali. Yang ketiga ada risk bearing ability, atau bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan calon debitur mampu menanggung risiko kegagalan. Next. Selanjutnya ada dalam tahapan pemberian kredit, prinsip 5C dan 7P selalu diterapkan dalam pemberian kredit untuk nasabah. Nah, ini ada 5C. Yang pertama ada karakter, atau bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon pinjaman termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada capacity. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai di mana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Yang ketiga ada kapital, menyangkut mengenai berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Yang keempat, kolateral atau harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andai kata jika ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Yang kelima ada condition, atau bank harus mengetahui keadaan ekonomi di masa sekarang yang dapat berpengaruh dalam dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan prospeknya di masa mendatang. Next. Yang selanjutnya ada prinsip 7P. Yang pertama ada personality, atau menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya. Yang kedua ada party, mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga ada purpose, mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, atau menilai usaha nasabah di masa yang akan datang mempunyai prospek atau sebaliknya. Yang kelima ada payment, atau ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil. Yang keenam ada profitability, atau menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh ada protection, mengupayakan agar
kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan seperti jaminan barang atau jaminan asuransi. Next, mungkin mungkin segitu yang dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Debbie dengan Sandy ya dari kelompok 7. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, coba ke slide nomor 3 deh. Nah, ini disebut bahwa kredit itu digunakan antara lain untuk KTA, gitu ya, kredit dan pagunan, untuk KPR, untuk pemilikan rumah, KKB atau kredit kendaraan bermotor ya, untuk pemilikan kendaraan. Ini sebetulnya semuanya itu kredit konsumtif. Walaupun tadi disebut gitu ya, untuk kegiatan produktif, tapi saya takutnya nanti dipersepsikan ini hanya untuk kredit konsumtif gitu. Sebetulnya kredit itu kan ada yang konsumtif, ada yang produktif ya untuk usaha. Jadi kalau bisa dicantumkan juga bahwa kebutuhan kredit itu bukan hanya untuk konsumtif saja gitu ya. Terus ke halaman 6. Sorry, yang ada pengecekan dari bank tadi nomor berapa ya? Next lagi. Nah ini, sorry, halaman 10 ya. Eh Ini saya mau komen aja, sebetulnya ini ada contohnya. Jadi kalau di bank itu ada namanya SLIK, Sistem Laporan Informasi Kredit. Jadi itu kredit itu sudah tidak termasuk kategori rahasia bank. Jadi bank bisa mengecek gitu ya, bisa mengecek apakah orang itu si pemohon kredit ini, calon debitur itu punya fasilitas kredit di bank lain, lalu bagaimana kualitasnya gitu ya. Karena setiap kredit yang diberikan itu wajib dilaporkan oleh pemberi kredit gitu ya, walaupun itu bank, walaupun itu juga apa namanya fintech gitu ya. Kalau dia memberikan kredit itu wajib dilaporkan ke otoritas jasa keuangan, dan itu nanti bisa diakses oleh bank-bank gitu ya. Jadi ketahuan tuh misalnya kita punya pinjaman di tempat lain gitu, karena ini berkaitan dengan kemampuan untuk membayar nantinya gitu. Jadi bisa melihat karakter orangnya juga, ternyata di tempat lain tuh ada kreditnya yang bermasalah gitu. Dan sebetulnya orang kita perorangan pun bisa gitu, bisa mengakses trade checking punya BI checking, punya bank checking punya kita sendiri gitu. Jadi kita bisa tahu. Itu aja tambahan informasi dari saya gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut aja dengan materi ya. Terima kasih ya Mas, dari kelompok 7. Nanti materinya tolong di-share di grup WhatsApp Baik, Pak. ya. Saya ingin menampilkan sedikit contoh dari trade checking tadi atau BI checking gitu ya, yang dari satu laporan informasi kredit. Nah ini yang bisa diakses gitu ya, bisa diakses di SLIK itu ya, SLIK, Sistem Laporan Informasi Kredit. Jadi ketahuan gitu, misalnya si calon debitur ini ternyata punya pinjaman di Akulaku Finance Indonesia gitu ya, dengan plafon 53.000 gitu. Dan ini kualitasnya gitu, misalnya kualitas 1
kolektibilitas 1 pada April 19 gitu ya. Dan ini 0 ini jumlah besaran hari tunggakan. Ya, jadi kalau sampai dengan tanggal Juni 2019 ini ada 37 hari menunggak dan dia sudah masuk ke kolektibilitas 2 gitu. Jadi akan ketahuan sebetulnya setiap setiap pemohon di apa namanya di Slick gitu ya, Slick. Untuk akses Slick, untuk informasi aja teman-teman, akses Slick ini kalau di bank itu dibatasi. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Kenapa? Memang dibatasi karena informasi ini bisa keluar gitu. Walaupun ini bukan rahasia bank lagi gitu ya mengenai kredit, tapi ada undang-undang perlindungan konsumen ya yang juga menjaga informasi itu untuk tidak tersebar. Jadi memang dibatasi. Hanya unit-unit tertentu atau orang-orang tertentu yang dikasih akses oleh bank untuk mengakses sistem laporan informasi kredit. Dan bank kalau mengakses Slick ini harus sudah ada permohonan kredit. Jadi harus ada underlying istilahnya kalau di bank itu. Ada underlying, ada dasar kenapa dia mengakses Slick gitu. Karena ada permohonan kredit. Tapi kalau tidak ada permohonan kredit, bank tidak boleh mengakses mencari data nasabah di situ gitu ya. Jadi harus ada permohonan kreditnya dulu gitu. Tapi kalau nasabahnya sendiri, calon debiturnya sendiri, kita perorangan bisa mengakses data kita sendiri di websitenya OJK. Gitu ya. Oke, saya lanjut dengan materi ya, materi ini. Jadi sama sebetulnya dengan di kelompok 7 gitu ya. Di kelompok 7 tadi kan saya masih bercerita mengenai account officer gitu ya, proses mulai dari dokumen diterima gitu, lalu proses penilaiannya itu dilakukan melalui analisa 5C, 7P, dan 3R gitu ya. Saya nggak akan jelaskan lagi yang 7P dan 3R karena prinsipnya sama aja. 5C yang lebih umum gitu. 5C itu menyangkut karakter, capacity, capital condition, sorry, ini terbalik. Collateral dulu baru condition of economy. Ya. Nah, bagaimana kita bisa satu persatu ya, karena yang paling penting itu karakter gitu ya. Karakter, sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja. Karakter ini sebetulnya aspek paling penting dalam melakukan review dari analisa kredit. Nomor 2 capacity, ketiga capital, lalu collateral dan condition of economy. Jangan terbalik gitu ya. Karakter ini adalah kemauan dari si debitur untuk memenuhi kewajiban dia. Ya, sifat atau ini dia. Kita akan bisa percaya kalau memang orang itu karakternya dinilai baik. Gitu. Jadi begitu aplikasi kreditnya kita sudah tahu karakternya kurang baik, mungkin bisa langsung di stop tuh proses kreditnya gitu ya. Bagaimana kita menilai? Sebetulnya bisa menilai dari data-data yang ada seperti rekening koran si debitur. Jadi kalau dia pengusaha biasanya perputaran uangnya itu ada di rekening. Gitu. Dan itu kelihatan gitu. Oh ini berarti memang selama ini aktivitas usahanya sudah berjalan dan ini mungkin bisa dibandingkan dengan realisasi gitu. Jadi kita bisa aja tuh minta rekening koran ada di mana di bank mana aja Pak gitu. Bisa kita tanya Bapak Ibu calon debitur punya rekening koran di mana aja. Kita bisa minta tolong minta rekening koran 3 bulan terakhir terutama yang digunakan untuk bisnis ya kalau untuk pebisnis. Nah itu nanti kelihatan karakter. Salah satu jadi faktor penilaian karakter. Kalau dia untuk kredit konsumtif juga kelihatan gitu ya. Oh gajinya memang selama ini disalurkan lewat ini penghasilan tetapnya itu diperoleh terlihat di rekeningnya. Karakter juga bisa ditelaah antara lain dengan menghubungi rekanan-rekanan dia, gitu ya, rekanan-rekanan dia. Dan kita juga bisa menelaah dengan wawancara dengan si calon debitur gitu. Jadi
itu memang perlu ini ya, maksud saya agak perlu skill gitu ya. Jadi memang makin lama si account officer-nya akan semakin ahli gitu dalam memahami calon debitur gitu. Rekanan-rekanan yang bisa dihubungi misalnya dia pengusaha antara lain supplier, pembeli dia gitu. Kita bisa minta nomor teleponnya dan bisa kita kontak. Selama ini gimana Bapak ini, apakah pembayaran kalau dia membeli barang itu selalu tepat waktu pembayarannya gitu. Itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan walaupun bukan pertimbangan sepenuhnya gitu ya. Karakter juga bisa dikenali dari misalnya kalau dia pengusaha itu dia biasanya suka ikut asosiasi-asosiasi. Itu asosiasi misalnya Kadin gitu ya. Nah, itu bisa bisa diketahui dari asosiasi itu bagaimana karakter, atau dia ketua perhimpunan Tionghoa gitu. Itu bisa juga jadi oh ini ternyata dia salah satu ketuanya, dia salah satu orang-orang yang akan menjaga reputasinya gitu ya, karena dia banyak terlibat di masyarakat. Itu menurut saya mengenai poin-poin mengenai karakter. Lalu yang kedua adalah capacity. Capacity ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya, kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya, yaitu bisa dilihat dari kunjungan langsung on the spot gitu ya. On the spot kita bisa lihat bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh dia, administrasi pencatatannya, lalu bagaimana dia menyimpan inventory, persediaan barang gitu ya. Lalu berapa perputaran modal dia sendiri yang sudah digunakan selama ini gitu, dan itu bisa terlihat bahwa nasabah ini mampu dalam mengelola bisnisnya. Kita tentu akan menilai berbeda gitu ya untuk calon debitur yang usahanya baru, misalnya di bawah 5 tahun, dengan calon debitur yang usahanya mungkin sudah puluhan tahun. Berarti kan kalau puluhan tahun sudah terlihat bahwa nasabah ini sudah memiliki kemampuan untuk mengelola bisnisnya. Dan kita bisa tahu visinya gitu ya. Visinya kita bisa wawancara. Pak, ini rencana pengembangan berikutnya bagaimana gitu. Kita juga bisa mengetahui manajemennya, manajemen usaha dia gitu. Apakah ini usaha keluarga gitu kan, usaha keluarga atau ini usaha memang sudah dikelola tenaga-tenaga profesional yang tidak hanya keluarga yang terlibat gitu ya. Jadi keputusan bagaimana mereka mengambil keputusan gitu. Biasanya pemilik sudah sangat memahami usahanya. Jadi kadang-kadang ada debitur yang usianya sudah 80 tahun gitu. Kita bisa tanya, Pak ini nanti kalau Bapak, mohon maaf kalau Bapak sudah nggak ada, apa sudah ada penerusnya gitu kan. Itu bisa dikonfirmasi gitu karena itu nanti menjadi resiko. Lalu capital, ya dia penggunaan modalnya apakah sudah efektif gitu ya selama ini, apakah itu bisa dilihat nanti dari aspek keuangan. Biasanya kita akan minta laporan keuangan atau dibantu membuat laporan keuangan. Kalau di UMKM itu sering laporan keuangannya belum tertib gitu ya. Nah itu bank bisa membantu uh, ini ya untuk menjelaskan gitu mengenai laporan keuangan sehingga bisa tercantum kira-kira omset dia berapa piutangnya, berapa stok barangnya, dan kelihatan bahwa oh ternyata modal dia sekian gitu. Jadi karena ini S1 mungkin belum semuanya belajar akuntansi ya. Uh, di akuntansi itu kan terbagi dua antara sisi aktiva dan pasifa. Di sisi pasifa itu ada hutang dan modal sendiri. Nah, hutang dan modal sendiri itu misalnya saya punya apa? Modal sendiri 400 juta, hutang saya 600 juta. Ini digunakan untuk apa? Itu akan terlihat di sisi aktiva. Di sisi aktivanya itu ada uang kas, jadi tersimpan dalam bentuk uang kas, dalam bentuk aset, dalam bentuk persediaan gitu. Dalam bentuk bangunan, dalam bentuk kendaraan. Nah, itu berarti eh, aktiva dia, aset-aset dia ini dibiayai oleh modal sendiri 400 juta dan hutang sekitar 600 juta gitu. Nah, itu bisa bisa ini ya. Lalu mengenai kolateral dulu, ini terbalik gitu ya. Kondisi ini nomor 5, kolateral ini nomor 4. Kolateral ini adalah jaminan yang diberikan. Jadi di materi sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa
Jaminan itu berbeda dengan agunan gitu ya. Jaminan itu adalah jaminan dari nasabah untuk melunasi melunasi kreditnya. Dan jaminan ini bisa diserahkan, bisa tidak ke bank gitu kan. Yang diserahkan ke bank itu agunan. Misalnya agunan aset, bangunan, gedung kantor, rumah sendiri, nah itu agunan. Lalu persediaan barang itu yang diikat oleh bank juga, itu juga adalah agunan gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai agunan? Itu dengan mengecek secara legalitas dan melakukan kunjungan on the spot ke lokasi usaha nasabah gitu ya. Jadi kadang-kadang agunan itu bermasalah atau itu banknya mesti hati-hati. Jangan sampai agunan itu tidak bisa diikat atau sudah diikat nanti bermasalah, ternyata ada tuntutan dari pihak lain gitu ya. Yang terakhir itu condition of economy. Condition ekonomi ini adalah kondisi perekonomian yang mungkin berdampak kepada usaha si nasabah. Itu juga bank harus mempertimbangkan. Kenapa? Contohnya begini. Contohnya ada nasabah kita yang selama ini produksinya di Indonesia, tapi menjual barangnya ke luar negeri. Gitu ya. Menjual barangnya misalnya taruhlah ke Amerika gitu ya. Dan dia akan menerima pembayaran hasil penjualannya dalam bentuk US dollar. Dalam bentuk US dollar. Kalau kondisi perekonomian berubah gitu ya dan ternyata berdampak terhadap kurs gitu. Misalnya kurs rupiah menguat, US dollar melemah, tentu hasil penjualan dia dalam bentuk dolar yang akan diterima itu akan semakin kecil karena rupiah menguat. Sehingga akan berdampak kepada kredit dia gitu ya, karena labanya akan menurun gitu ya, karena terutama karena apa? Karena perubahan kurs. Itu contoh bagaimana kita perlu mempertimbangkan condition of economy. Itu ini untuk terkait 5C. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke aspek-aspek yang harus dipertimbangkan atau harus dinilai. Ini saya nggak akan bahas lagi mengenai 7P gitu ya. Nah, ini aspeknya. Jadi tadi kita menilai karakter capacity itu memang guideline pertama. Yang kedua yang harus kita lihat adalah aspek-aspek di penilaian kredit. Yang pertama adalah aspek yuridis atau hukum. Ini terutama untuk legalitas badan usaha. Ya, badan usaha, apakah dia memiliki akte pendirian awal gitu, sehingga apakah orang-orang yang mengajukan kredit itu memang berwenang untuk mengajukan kredit ke bank. Lalu apakah dia sudah memiliki izin-izin usaha, gitu ya. Kalau sekarang tuh nomor induk berusaha, misalnya. Dan di dalamnya itu nanti ada surat izin untuk perdagangan, misalnya SIUP. Ada juga, kalau dulu itu surat izin tempat usaha, tapi sekarang sudah bergabung di NIB tadi. Jadi apakah lokasi dia itu sudah mendapat izin untuk berusaha? Jangan sampai kita sudah kasih kredit, ternyata terdapat klaim-klaim dari masyarakat mengenai lokasi usaha dia yang dinilai mengganggu gitu ya. Lalu aspek pasar dan pemasaran. Nah, bank itu harus mengerti gitu ya, apakah pengusaha ini bagaimana dia memasarkan barangnya, pasar dia kemana saja, gitu ya. Dia memasarkan produknya kemana saja gitu. Kita harus paham bahwa ada pemain-pemain besar gitu ya yang ikut bermain di industri yang sama mungkin dengan si apa namanya dengan si calon debitur ini gitu ya. Mungkin pasarnya akan saling rebutan tuh ya. Misalnya gini, ada air minum dalam kemasan. Kita tahu bahwa secara nasional ada pemain-pemain besar di air minum dalam kemasan gitu ya, seperti Aqua, Le Mineral gitu ya, dari grup orang tua, lalu ada dari grup Sinarmas, ada dari grup, jadi bermacam-macam pemain besar. Dan mereka sudah punya pasar yang mapan gitu ya. Dan kalau misalnya ada
permohonan kredit dari calon debitur yang ingin memproduksi air minum, kita mesti tahu pasarnya kemana. Gitu. Apakah dia nanti akan mampu bersaing? Bagaimana dengan harga gitu ya? Itu bisa ditanyakan semua ke si calon debitur. Ya, bagaimana rencana penjualan dia setahun ke depan? Bagaimana dia akan menjual, ke daerah mana dia akan menjual? Apakah dia sudah memiliki tenaga sales yang memadai gitu untuk ini? Apakah sudah memiliki jalur distribusi yang lengkap gitu ya? Karena ini semua akan berdampak kepada uh, omset atau penjualan dia gitu ya, dan nanti pada akhirnya akan berdampak kepada uh, kemampuan dia dalam membayar kredit. Aspek keuangan ketiga, ini juga aspek yang penting ya. Bagaimana kita memahami sebetulnya cash flow dari perusahaan itu. Secara sederhana cash flow itu saya bisa jelaskan, secara sederhana cash flow itu adalah laba perusahaan ditambah dengan penyusutan. Kenapa ditambah dengan penyusutan? Penyusutan itu berarti dia melakukan investasi kan. Investasi suatu mesin gitu ya, dan dia mengeluarkan uang yang besar dan itu disusutkan nilainya. Nilainya disusutkan. Misalnya untuk periode 5 tahun gitu. Nah, penyusutannya ini yang ditambahkan sebagai bagian dari cash flow. Nah, dari cash flow ini kita tahu sebetulnya kemana, bagaimana nasabah ini mengelola bisnisnya, ya, kemana uang itu dia gunakan. Nanti saya kasih contoh sederhana gitu ya, bagaimana dia mengelola modal kerja dan bagaimana dia menjaga cash flow-nya gitu ya. Apakah cash flow ini digunakan lagi untuk usaha atau ditarik oleh pemilik gitu. Kalau banyak ditarik, tentu kan banknya juga akan berpikir, oh ini karena bank kan nggak berhak untuk mengatur itu gitu ya. Nah kalau selalu ditarik, keuntungannya bisa saja dibiayai. Cuma apakah usahanya masih bisa berkembang lebih lanjut gitu ya? Karena selalu hasil akhirnya itu ditarik oleh pemilik. Aspek teknis atau operasi. Nah, ini teman-teman mesti lihat juga sebetulnya on-site langsung ke lapangan gitu ya, bagaimana kegiatan produksi atau kegiatan aktivitas bisnis dari si pengusaha. Layout pun penting gitu ya. Misalnya dia dalam memproduksi sesuatu, layout itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa mengganggu produksi dan bisa berpotensi misalnya terjadi kebakaran gitu ya kalau semuanya layoutnya tidak tertata dengan baik gitu. Misalnya sempit, ruangan penyimpanannya sempit, atau flow dari produksi itu dari bahan baku sampai dengan hasil akhir produk jadi itu berputar-putar, bukan berputar-putar ya, uh, tidak ada flow-nya gitu. Jadi loncat dari sisi A ke sisi B gitu, dan itu mungkin akan mengganggu produksi dia. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor, tapi perlu menjadi pertimbangan. Lalu aspek manajemen. Nah, manajemen ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana perusahaan mengelola, memiliki manajemen yang mumpuni, gitu, yang cukup untuk ini. Bagaimana struktur organisasi dia, gitu. Siapa yang mengambil keputusan, ya. Dan kita bisa lihat latar belakang pendidikan dan pengalaman dari masing-masing key person dari perusahaan, ya. Bagaimana pengalaman dia mengelola proyek, misalnya. Misalnya selama ini dia adalah nasabah kontraktor yang banyak mengerjakan proyek-proyek. Aspek sosial ekonomi, ya, apakah dengan adanya proyek yang dikerjakan dia itu berdampak kepada perekonomian masyarakat, gitu ya. Karena bukan tidak mungkin misalnya proyek besar, misalnya pembangunan perumahan, konstruksi jalan tol, itu bisa jadi mengganggu gitu ya. Jadi sosial ekonomi dan AMDAL ini mungkin bisa jadi satu kesatuan gitu. Apakah tidak merusak lingkungan, tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat sekitar gitu ya. Karena proyek besar itu kan pasti akan ada truk lalu lalang gitu ya, yang mungkin akan diprotes oleh masyarakat sekitar. Ada pertanyaan sampai sini?
itu mengenai aspek-aspek ya. Jadi kalau secara prosedur pemberian kredit itu adalah mengajukan berkas ya, pengajuan berkas, berkasnya diteliti ini diselidiki berkas pinjamannya sudah lengkap atau belum gitu ya, dan apakah berkas itu asli atau bukan gitu ya. Biasanya kalau dia sektor usaha, berkas itu jelas dan bisa dikonfirmasi dengan baik gitu, terdokumentasi dengan baik. Tapi kalau kredit konsumtif itu yang mungkin kalau terkait berkas mungkin lebih hati-hati gitu ya. Karena sering ada pemalsuan dokumen tuh, misalnya slip gaji gitu ya, untuk KPR kan akan mempertimbangkan gaji gitu ya. Slip gajinya diganti gitu. Itu teman-teman mesti hati-hati tuh, mesti dikonfirmasi kalau memang kerja di bank gitu ya. Lalu wawancara awal, ya ini untuk penyelidikan awal gitu ya, dengan langsung berhadapan, lalu on the spot, kunjungan ke lapangan, baik meninjau lokasi usaha untuk dengan aspek-aspek teknis tadi, dan maupun juga menilai lokasi jaminan gitu ya. Kadang-kadang jaminan ini bermasalah gitu. Kadang-kadang jaminan waktu pengajuan kredit, jaminan yang ditunjuk adalah rumah di Jalan Burangrang misalnya nomor 1, ini misal saya nomor 1 gitu waktu ini. Nanti waktu pengikatan ternyata rumah itu adalah rumah yang sebelahnya gitu. Itu ada juga terjadi. Atau ada jaminan yang di pinggir pantai gitu. Terus nanti kalau laut pasang jaminannya hilang semua jadi laut gitu. Itu mungkin juga terjadi. Gitu. Jadi tetap harus dilakukan tinjauan on the spot gitu ya. Karena itu baik dari jaminan maupun usaha, karena itu untuk memastikan kebenaran semua informasi yang kita terima. So, setelah semua berkas itu diperiksa, bisa dilakukan perbaikan berkas gitu ya. Juga diberikan lalu dibuat semacam nota analisa ke tim komite kredit. Tim komite kredit akan memberikan keputusan apakah kredit ini diterima atau ditolak atau diterima dengan catatan ya. Nah, kalau sudah diputus gitu ya, diterima dengan syarat-syarat tambahan misalnya. Syarat tambahannya apa? Oh, agunannya tidak boleh dikontrakan. Boleh aja banknya menetapkan seperti itu gitu. Dan itu disyaratkan. Nah, sesudah semua ini itu akan disampaikanlah ini surat persetujuan kredit ke si nasabah, si calon debitur. Kalau debitur akan membaca syarat-syarat seluruhnya, kalau dia setuju akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad kredit gitu ya. Jadi penandatangannya ini biasanya bisa di bawah tangan ataupun notaril, tapi hampir sebagian besar saat ini adalah notaril. Jarang perjanjian kredit yang masih di bawah tangan, kecuali kredit perorangan mungkin masih yang nilainya kecil-kecil malah tidak pakai ini gitu ya, tidak pakai perjanjian, tapi perjanjiannya on the phone dengan telepon gitu. Jadi si nasabahnya ditelepon, dikonfirmasi setuju atau tidak, lalu langsung dicairkan gitu. Dan ini masuk ke poin 8, realisasi kredit setelah pengikatan akad kredit, pengikatan agunan gitu ya, perjanjian mengenai agunan, jaminan, lalu dilakukanlah pencairan realisasi kredit, dan sesudah itu si calon debitur sudah bisa melakukan penarikan dana. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Cukup, Ini Pak. saya mau mencontohkan sedikit mengenai analisa kredit ya. Saya nggak bisa detail karena um, ini kan banyak yang belum paham mengenai akuntansi ya. Ini contoh laporan keuangan dari si nasabah gitu ya. Misalnya yang hijau-hijau ini yang diisi oleh nasabahnya gitu ya. Baik dari dia hasil usaha, apa namanya, dia isi sendiri atau dia kasih sendiri, atau eh, banknya yang melakukan pencatatan biasanya kalau untuk UMKM. Jadi misalnya di sini di tahun 2021, akhir 2021, perusahaan ini memiliki uang kas 47 juta, ya, piutang 779 juta, punya persediaan yang nilainya 515 juta. Total aset lancarnya itu 1,3 miliar misalnya.
Nah, dia juga mempunyai fixed asset. Fixed asset ini bangunan, gedung gitu ya, bangunan kendaraan gitu ya, itu senilai 680 juta. Jadi total aset dia adalah 2 miliar gitu ya. 1,3 ditambah 680, ini sekitar 2 miliar. Nah, ini diperoleh dari mana sebetulnya? Dari sisi pasifa kita lihat. Dari pasifa kita bisa lihat ada dua. Net worth ini adalah total modal dia, dan current liabilities ini adalah hutang dia. Jadi hutang dan modal dia sendiri itu sebesar 2 miliar juga. Ini harus sama nilainya dengan dari sisi aset. Jadi aset ini dia punya aset tadi ya, uang kas, punya bangunan, punya inventory. Itu dibiayai dari mana? Biayai dari modal sendiri 1,4 miliar dan 580 juta itu hutang gitu ya. Di halaman berikutnya ini adalah laba rugi. Laba rugi. Laba rugi kita isi misalnya kan berdasarkan informasi dari si debitur, oh labanya penjualannya sekitar 8,1 miliar per tahun, dengan laba per tahun itu 548 juta gitu ya, ini labanya. Dan ini nanti kita bisa proyeksikan ke depan berdasarkan hasil wawancara dan pendapat dari si debitur. Ini kita udah mulai masuk ke aspek keuangan. Dari data-data ini juga kita bisa tahu cash flow, bagaimana dia menggunakan uangnya. Gitu. Dari laba 580 juta tadi, nanti dia akan gunakan kemana saja itu terlihat nanti dari neracanya. Gitu. Nah, kita lalu bisa menyusun proyeksi ke depan. Misalnya, kita menginput, oh untuk proyeksi ke depan, pertumbuhan penjualan dia itu 5%. Karena tahun kemarin itu 5%. Gitu ya. Jadi kita put misalnya sampai 6 tahun ke depan, boleh kita input 5%. Lalu berapa harga pokok dari penjualan dia gitu ya. Modal dia itu berapa? Maksudnya kalau dia jual barang 1.000, itu modalnya adalah 8.820 gitu. Ini 82,3%. Kita bisa proyeksikan juga ke depan. Oh ternyata nanti kemungkinan biaya produksinya naik nih menjadi 84%. Lalu ada biaya administrasi dan lain-lain, lalu perkiraan besaran pajak gitu ya. Nah ini yang dari data-data ini akan terlihat sebetulnya perputaran usaha dia ini seberapa lama gitu ya. Jadi di sini misalnya hari dalam bentuk days in cash and bank 2 hari, berarti dia uang kasnya itu biasanya bertahan selama 2 hari. Days in account receivable, berapa hari modal dia tertahan di dalam bentuk piutang tagihan. Lalu days of inventory, berapa lama modal dia tertahan di dalam bentuk persediaan barang gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita berbisnis, uang itu kan modal kita itu akan berputar ya, bertambah. Bukan bertambah, berputar gitu. Misalnya begini, saya punya penjualan misalnya 1,2 miliar dengan modalnya, harga modalnya itu sekitar 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kan menggunakan modal saya sendiri gitu ya. Jadi mulai dari saya beli bahan baku, maka uang 1 miliar itu akan tertahan, mungkin dalam bentuk bahan baku selama 3 hari gitu. Lalu pindah ke proses produksi, misalnya kalau saya itu tekstil, misalnya pindah ke penjahitan gitu ya, masuk ke garment untuk dijahit, itu berapa hari di garment? Taruhlah 3 bulan gitu, atau 1 bulan. Berarti modal saya yang 1 miliar itu dari bahan baku nanti sebagian akan masuk lagi ke garment untuk 1 bulan. Lalu ini proses pengiriman dan pembeli mungkin tidak akan langsung membayar cash. Pembeli akan menerima, dia akan membayar 1 bulan setelah barang diterima. Gitu ya. Berarti modal saya sesudah barang diserahkan, modal saya masih tertahan karena belum kembali ke saya. Belum dibayar oleh pembeli. Nah itu 1 bulan lagi. Total mungkin uang saya yang berputar itu sudah 2 bulan. Gitu ya, 2 bulan. Nah, 2 bulan berarti modal saya semuanya keluar terpakai untuk memenuhi satu pembelian gitu ya, satu pembelian. Kalau ada pembeli baru itu saya nggak akan punya modal baru, nggak ada modal lain lagi gitu.
Nah, itu yang kadang-kadang makanya diperlukan oleh bank. Perlunya kredit dari bank. Nah, ini working capital. Working capital itu prinsipnya adalah aset lancar dikurang hutang lancar, gitu ya. Dari sini kita kelihatan bahwa kemana modal kerjanya itu selama ini bertambah atau menurun dan bertambahnya kenapa, gitu. Nah, ini kan dimisalkan di sini aset lancarnya itu 1,3, hutang lancarnya itu 580, sehingga modal kerjanya ada sekitar modal kerjanya sebesar 760. Tahun lalu modal kerjanya 158 juta, sekarang 761 juta, berarti bertambah 600 juta gitu. Sumbernya dari mana gitu ya? Sumbernya dari mana? Nah, ini bisa terlihat selama ini modal kerjanya bertambah dari mana. Oh, ternyata ada dari pinjaman bank 700 juta gitu ya. Dan itu bisa menjadi penilaian bagaimana dia mengelola bisnisnya. Dan hasil akhirnya itu kita bisa menilai semua gitu ya, bagaimana rasio-rasio keuangan dia apakah meningkat, membaik, atau menurun, kurang baik gitu ya. Dan proyeksi kita selama 1 tahun ke depan, dan dari perhitungan perputaran uang tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya di sini berarti modalnya itu akan tertanam selama 46 hari, gitu ya. 46 hari berarti dia memerlukan modal untuk perputaran 46 hari. Dari sini banknya melakukan perhitungan, gitu ya. Perhitungan dari berapa persen yang dijual secara kredit, berapa persen, berapa lama uangnya itu tertanam, gitu ya. Dan bank biasanya meminta pembiayaan tidak seluruhnya dari bank, tapi ada yang menentukan 70%, ada yang 80%, itu dikalikan saja. Nah, ini nanti dapat keputusan perkiraan kebutuhan kredit dia sebesar 711 juta. Sesuai dengan rencana-rencana dia tadi gitu ya. Jadi kebutuhan kreditnya untuk 1 tahun ke depan itu sebesar 711 juta. Bank tidak bisa memberikan kredit itu dalam jumlah yang kurang. Misalnya perkiraan kebutuhan kreditnya itu adalah 700 juta, ternyata banknya hanya memberikan kredit 350 juta. Kreditnya jadi nggak bermanfaat gitu. Jadi nasabah tidak juga bisa mengembangkan usahanya kalau kredit yang diberikan kurang. Atau kita kasih berlebihan. Jadi sesuai perhitungan 700 juta, tapi kita banknya memutuskan memberikan kredit sebesar 1,5 miliar misalnya. Nah, itu nanti justru dananya jadi idle. Jadi tidak terpakai oleh nasabah. Dan kalau tidak terpakai itu lebih beresiko. Kenapa? Karena dia bisa mungkin menggunakan untuk hal-hal lain. Misalnya dia beli kendaraan, dia beli rumah gitu ya. Tidak digunakan untuk usaha. Nanti kemampuan membayar dia akan semakin kecil gitu. Jadi jadilah menjadi semakin beresiko. Saya kira itu penjelasan saya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak, Ya, silakan. ya Pak. Saya mau bertanya Pak, apakah di setiap bank yang memberi perkreditan tersebut meminta jaminan kepada peminjam, dan gimana sih Pak cara bank mengetahui bahwa jaminan ini tuh pas ketika cocok atau apalah yang bisa mengurangi resiko kredit? Ya, ya. Jadi kalau mengenai jaminan, jaminan itu kan dinilai gitu. Dinilai Ya, baik oleh unit dalam satu bank itu gitu kan. Ada unit tertentu gitu yang bukan memang tugasnya hanya untuk menilai jaminan, atau pakai pihak ketiga. Dan itu biasanya bank minta itu jaminan itu mengcover limit kreditnya gitu ya. Kayak tadi misalnya kreditnya 700 juta kan jaminannya bisa dinilai. Itu dinilai, oh ternyata jaminannya nilainya 1 miliar, sudah mengcover gitu. Itu yang dasar penilaiannya. Lalu untuk pertanyaan pertama, apakah bank selalu akan minta gitu ya? Belum tentu, belum tentu. Ada kredit-kredit yang memang ditentukan oleh pemerintah itu tidak meminta jaminan, seperti KUR. Cuma secara resiko gitu ya, secara resiko sudah banyak diteliti di Indonesia ini belum bisa
memberikan kredit tanpa jaminan, minimum ada jaminan yang dipegang gitu ya. Kenapa? Karena itu akan mendorong si debitur untuk memenuhi kewajiban dia. Si debitur untuk memenuhi kewajiban dia. Karena kalau tanpa jaminan, justru si debitur itu yang jadi apa ya? Banyak debitur itu jadi tidak ada keinginan untuk melunasi kewajibannya gitu. Jadi kalau di kredit KUR misalnya, KUR itu kan tidak mensyaratkan adanya jaminan ya, sesuai ketentuan dari pemerintah. Tapi banyak bank yang minta. Minta untuk apa? Tidak diikat gitu. Tidak diikat tapi jaminannya disimpan di bank. Tidak diikat hak tanggungan, tapi jaminannya disimpan di bank. Untuk apa? Untuk sebetulnya moral obligation. Jadi ada apa namanya semacam kewajiban moral bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Ada juga proyek-proyek yang sangat terlalu besar gitu ya. Dan nggak mungkin ada orang yang bisa menyediakan jaminan. Misalnya konstruksi jalan tol gitu ya, yang udah jelas biayanya itu biaya jalan tol itu mungkin triliunan gitu. Perusahaan besar manapun sebetulnya tidak akan memiliki jaminan itu gitu. Tapi bank bisa membiayai sepanjang penyaluran pembayaran hasil konstruksi dia disalurkan ke bank dan itu diikat secara legal gitu ya. Jadi belum tentu akan meminta jaminan. Ada yang sesuai ketentuan tidak perlu diminta jaminan, ada yang memang proyek-proyeknya sepanjang bisa diyakini bahwa pembayarannya akan diterima oleh bank, itu tidak diminta jaminan. Seperti pemerintah bikin jalan tol, gitu ya tadi saya cerita. Jalan tol itu kan biayanya mungkin 15 triliun, 20 triliun gitu ya. Tapi kan ini kan dikerjakan bertahap. Kita bisa membiayai si kontraktor, bank bisa membiayai si kontraktor tanpa meminta jaminan. Tapi bank akan meminta mengikat apa hasil pembayaran dari pemerintah gitu ya, hasil pembayaran untuk diterima hanya di bank itu gitu. Jadi kalau begitu dia terima pembayaran, misalnya dia sudah bangun beberapa kilometer gitu ya, beberapa kilometer kan dia akan mengklaim pembayaran tuh. Ya, jadi bank membiayai waktu dia membangun modal kerjanya, nanti sudah beberapa kilometer dia akan mengklaim ke pemerintah untuk menerima pembayaran. Nah, hasil pembayarannya itu harus dikembalikan ke bank yang membiayai. Nggak boleh ke bank lain gitu. Banknya akan minta. Dan itu akan digunakan untuk melunasi kreditnya. Begitu terus gitu. Itu istilahnya bridging finance. Jadi pembiayaan dengan menjembatani gitu ya, secara bertahap. Itu kira-kira Mas Haidir. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Untuk Excel tadi, contoh perhitungan nanti saya share untuk teman-teman tahu aja gitu ya, tahu kira-kira gambarannya oh seperti ini gitu, nggak perlu bukan untuk bahan perkuliahan gitu, tapi bisa dipelajari gitu kalau memang berminat untuk hal itu gitu ya, untuk masuk di perbankan. Saya kira itu aja untuk hari ini ya untuk perkuliahannya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.